Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Wayani Sri Maharani dengan NIM 191112325. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait keterampilan berbahasa tulis melalui strategi pembelajaran membaca di SD kelas 1. Mohon izin untuk share screen PPT-nya. Pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan sekarang yaitu keterampilan berbahasa tulis melalui strategi pembelajaran membaca di SD kelas tinggi. Keterampilan berbahasa tulis terdiri atas keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Membaca merupakan kegiatan memahami bahasa tulis, sedangkan menulis adalah kegiatan menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkap gagasan. Yang pertama yaitu tentang membaca. Pada hakikatnya, tindakan membaca terdiri atas dua bagian, yaitu membaca sebagai proses dan membaca sebagai produk. Membaca sebagai proses mengacu pada aktivitas baik yang bersifat mental maupun fisik, sedangkan membaca sebagai produk mengacu pada konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada saat membaca. Proses membaca sangat kompleks dan rumit. Proses ini melibatkan sejumlah aspek aktivitas, baik yang meliputi kegiatan mental maupun fisik. Selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan dari membaca yaitu sebagai salah satu keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Perlu dimiliki oleh siswa SD agar mampu berkomunikasi secara tertulis. Oleh karena itu, peranan pengajaran bahasa Indonesia, khususnya pengajaran membaca di SD, menjadi sangat penting. Nah, tujuan membaca menurut Syafi'i pada tahun 1993 yang membagi tujuan membaca menjadi 3. Yang pertama yaitu memperoleh informasi dan tanggapan yang tepat atas berbagai hal. Yang kedua yaitu mencari sumber, mengumpulkan dan menyaring dan menyerap informasi dari bacaan. Dan yang ketiga yaitu mampu mendalami, menghayati, menikmati, dan menarik manfaat dari bacaan. Selanjutnya yaitu dalam aspek-aspek keterampilan untuk memahami isi bacaan itu ada bermacam-macam. Menurut Burns dan Rowe pada tahun 1996, Rubin pada tahun 1982, dan Syafi'i pada tahun 1993 menyebutkan ada 4 tingkatan atau kategori pemahaman membaca. Yang pertama yaitu pemahaman literal, yang merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit. Yang kedua yaitu ada pemahaman inferensial, yang merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Dan yang ketiga yaitu pemahaman kritis. Pemahaman kritis merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Memahami kritis pada dasarnya sama dengan pemahaman evaluatif. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif merupakan pembacaan dituntut menggunakan daya imajinasinya untuk memperoleh gambaran baru yang melebihi apa yang disajikan penulis. Upaya yang selanjutnya itu upaya untuk mengoptimalkan pembelajaran membaca pemahaman atau MP sebagai salah satu bentuk pembelajaran membaca dalam keterampilan berbahasa di SD adalah menggunakan strategi aktivitas membaca berpikir pembimbing atau AMBT. Dalam bahasa Inggrisnya itu direct, reading, thinking, dan activist. Menurut Stauffer dan
Mansuh dalam Enes pada tahun 1997, strategi AMBT merupakan strategi yang berguna untuk membimbing siswa berinteraksi dengan teks yang berlandaskan pada pendekatan proses membaca. Proses membaca tersebut dimulai dengan tahap prabaca, saat baca, dan pasca baca. Selanjutnya yaitu menulis. Pada hakikat menulis, yang menurut Lado pada tahun 1964, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca langsung lambang-lambang grafis tersebut. Kalau mereka memahami bahasa dan gambar grafik. Yang kedua yaitu menurut Luciana pada tahun 1998. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Jadi, menulis merupakan menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa dipahami oleh seseorang untuk mengungkapkan sesuatu gagasan atau pesan. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan di sini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran menulis dan tujuan menulis. Tujuan dari pembelajaran menulis dalam standar kompetensi lulusan sekolah dasar mata pembelajaran bahasa Indonesia pada aspek menulis diharapkan peserta didik membagi kompetensi melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat, pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk berbentuk cerita, puisi, dan pantun. Sedangkan tujuan menulis, yang pertama yaitu untuk mengkonfir segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, agar pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal. Yang kedua yaitu membujuk penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Dan yang ketiga yaitu mendidik tulisan yang dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Selanjutnya, dalam tingkatan menulis, untuk mencapai tujuan pembelajaran, menulis seperti yang diungkapkan di muka, pembelajaran menulis di sekolah dasar harus dimulai dari tahap yang paling sederhana, lalu pada hal yang sederhana ke biasa, hingga pada yang paling sukar. Di sini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama yaitu ada timbulnya pemahaman baca tulis atau emergen literasi. Anak mulai menyadari adanya kegiatan baca tulis. Anak mulai menyenangi jika ada orang melakukan baca tulis. Yang kedua yaitu menulis permulaan atau beginning writing. Kegiatan ini biasa disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menuliskan dengan baik. Yang ketiga ada pembinaan kelancaran menulis atau building fluency. Pada tahap ini simbol-simbol bunyi bahasa, misalnya huruf-huruf yang telah dikenali secara konkret mulai dihubung-hubungkan lebih lanjut menjadi kesatuan yang lebih besar dan memiliki makna. Yang keempat yaitu menulis untuk kesenangan dan belajar atau writing for pleasure or reading to learning. Merupakan sudah timbul kesenangan pada diri anak akan perlunya menulis. Pada tahap ini, anak melakukan kegiatan menulis dengan tujuan-tujuan tertentu yang disengaja, misalnya mencatat pembelajaran, mencatat kegiatan buku harian, dan lain-lain.
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menulis matang atau mature writing. Pada tahap ini, anak sudah mampu menuangkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui tulisan dengan baik. Ia telah mampu memilih kata dengan tepat, menyusun kalimat dengan runtun, dan mengembangkan paragraf dengan baik. Tahap inilah yang memberikan kebebasan berekspresi pada anak untuk menghasilkan tulisan-tulisan kreatif yang sangat mencengangkan hasilnya. Dari kelima tingkatan penulis tersebut, secara sederhana biasanya dikelompokkan menjadi dua tingkatan, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjut. Yang dibedakan menulis permulaan dengan menulis lanjut adalah adanya kemampuan untuk mengembangkan skema yang telah diperoleh sebelumnya, untuk lebih mengembangkan hal-hal yang akan ditulis. Contohnya yaitu mengembangkan paragraf dengan gambar. Ini dapat dilakukan dengan model proses. Dalam pendekatan pembelajaran di SD yang cocok digunakan untuk belajar menulis ada 4, yaitu pendekatan komunikatif yang lebih memfokuskan kepada pengimplementasian siswa bahwa dalam fungsi bahasanya atau berkomunikasi. Lalu yang kedua ada pendekatan integratif yang menekankan pada keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga ada pendekatan keterampilan proses yang memfokuskan pada keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan tematis yang menekankan pada pembelajaran sebagai payung dalam pembelajaran. Sekianlah presentasi dari saya. Saya akan buka sesi diskusi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan salam santi. Om Santi Santi Santi.